Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang relasi gender dalam agama Kristen Katolik. Di sini saya akan membahas tentang poin A tentang wacana perempuan dalam teks-teks keagamaan, yaitu di dalam Alkitab dan tradisi gereja. Agama Kristen lahir dalam konteks budaya yang sangat patriarkal. Nah, budaya patriarkal ini adalah sebuah budaya yang menganut pemahaman bahwa garis utama dalam masyarakat adalah kaum laki-laki. Karena menganut sistem patriarkal dan para penafsirnya cenderung laki-laki, maka hasil penafsirannya dalam teks-teks suci banyak memihak kepada kaum laki-laki ketimbang kepada kaum perempuan. Hasil tafsir tersebut kemudian bisa menjadi salah satu penyumbang munculnya gender inequalities. Dalam tradisi tafsir agama Kristen, banyak bapak-bapak gereja yang memberi cap buruk kepada posisi perempuan. Misalnya, Tertullianus, seorang bapak gereja abad kedua, mengatakan perempuan sebagai pintu neraka karena dia menggoda Adam jatuh ke dalam dosa. Katopo menuliskan ungkapan Tertullianus dengan lebih keras sebagai berikut. Engkau adalah gerbang iblis, oleh sebab engkau pria gambar Allah terjerumus ke dalam dosa. Ambrosius juga mengatakan bahwa adalah adil apabila perempuan dipimpin oleh laki-laki, karena Hawa yang menggoda Adam jatuh ke dalam dosa dan bukan Adam. Hal yang sama diungkapkan oleh Thomas Aquino bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna, sehingga wajar bila di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan itu terus berlangsung bahkan sampai masa reformasi. Pada masa reformasi memang citra perempuan jauh lebih baik karena perempuan diberi hak untuk memilih suami, bukan hanya menerima nasib siapa calon suaminya. Bahkan tugas-tugas kerja yang bersifat domestik, yaitu tugas yang bersifat keibu rumah tanggaan, dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Namun meskipun sudah ada kemajuan posisi perempuan dibanding laki-laki, posisi perempuan tetap masih inferior. Pandangan-pandangan negatif itu masih muncul dalam pemikiran dua tokoh reformasi, yaitu Luther dan Calvin. Luther misalnya mengatakan bahwa perempuan itu lemah dan bodoh, sehingga wajar kalau ditundukkan oleh laki-laki. Kemudian juga Calvin mengatakan bahwa meskipun mengalami kekerasan, perempuan tidak diizinkan untuk meninggalkan suaminya karena hanya dianggap sebagai salib yang harus ditanggungnya. Di sini juga ada beberapa teks-teks suci yang dianggap mendiskreditkan perempuan. Dunia Perjanjian Lama adalah sebuah dunia yang didominasi oleh budaya patriarkal, sehingga budaya ini sangat berpengaruh bagi terbentuknya teks-teks suci yang memposisikan perempuan dalam posisi yang kurang beruntung. Misalnya dalam Perjanjian Lama, perempuan dipandang lebih sebagai objek daripada subjek. Semasa kanak-kanak, ia berada di bawah wibawa ayahnya, dan pada saat sesudah dewasa, ia meningkat dan diserahkan ke dalam wibawa suaminya. Dua teks tersebut menggambarkan perbuatan biadab terhadap perempuan seolah-olah ayah mempunyai hak absolut atas anak perempuannya. Di dalam Kejadian surat 19 ayat 8 yang berbunyi, kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Di dalam kitab hukum Hakim-Hakim surat 19 ayat 24 yang berbunyi, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Dalam teks Perjanjian Baru juga terdapat beberapa ayat suci yang sering ditafsirkan sebagai pembatas terhadap perempuan dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara umum. Misalnya dalam 1 Korintus surat 14 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi sebagai berikut. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat.
sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Teks 1 Timotius surat 2 ayat 9-14 juga sering dianggap sebagai teks yang memberi batasan-batasan terhadap perempuan dalam beribadah. Misalnya 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Lalu selain teks-teks suci yang dianggap mendiskriminasi perempuan, di sini juga ada beberapa teks suci yang dianggap memuliakan perempuan. Teks suci dalam agama Kristen juga memuat tentang ayat-ayat yang isinya menghargai perempuan. Jadi di satu sisi ada teks yang kelihatannya merendahkan, dan di sisi lain ada teks yang menjunjung tinggi perempuan. Nah, kondisi ambivalen ini sering membingungkan tentunya. Dalam Alkitab agama Kristen misalnya menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah dalam kesetaraan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu di dalam kitab Kejadian surat 1 ayat 27. Baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya mempunyai mandat yang sama, yaitu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam kitab Kejadian surah 1 ayat 28. Kitab-kitab berikutnya juga memuat beberapa tokoh perempuan yang menjadi pemimpin dan atau berpengaruh dalam komunitas Israel, misalnya Deborah. Di dalam kitab Hakim 4 dan 5, seorang nabiah memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ruth, Esther, dan Yudit. Paulus dalam Galatia surat 3 ayat 28 menuliskan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Menurut Paulus, di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, mereka semua merupakan suatu pandangan yang revolusioner, karena bertentangan dengan keyakinan zaman, yaitu menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum yang lebih unggul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai status perempuan dalam ritual-ritual dan kehidupan sosial keagamaan. Kesetaraan gender dalam perspektif agama Katolik ini ada 3, yaitu kesetaraan dalam hal penciptaan, kesetaraan dalam pengabdian terhadap Tuhan dan Rasul, kesetaraan dalam perwujudan Tuhan. Nah, kesetaraan dalam penciptaan ini dijelaskan di dalam Alkitab bahwasanya Tuhan Allah menciptakan manusia dan laki-laki ini untuk saling melengkapi atau untuk berdampingan antara laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan kesetaraan dalam pengabdian terhadap Tuhan dan Rasul, maksudnya di sini ini sebenarnya dalam hal pengabdian tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, sebab seperti yang dikutip di dalam tulisan Santa Paulus kepada umatnya yang berbunyi, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Peran perempuan tidak tergantikan dalam segala aspek kehidupan keluarga dan sosial yang
meliputi relasi insani dan pemeliharaan orang lain. Nah, selanjutnya ini kesetaraan dalam perwujudan Tuhan. Kesetaraan dalam perwujudan Tuhan ini maksudnya peran perempuan memiliki peran yang jauh lebih positif dan egaliter. Seperti contoh Ibunda Yesus, Siti Maria, yang merupakan teladan bagi Yesus. Selanjutnya ini status perempuan dalam gereja. Perbedaan peran antara laki-laki maupun perempuan ini berbeda dalam hal penekanan, yang dimana laki-laki ini menerima tahbisan suci, sedangkan perempuan ini tidak bisa menerima tahbisan suci di dalam gereja. Hanya saja bukan berarti perempuan tidak memiliki peran di dalam gereja. Perempuan ini memiliki peranan penting di dalam gereja, seperti contoh ada 3, yaitu peran dalam peribadatan, yaitu seperti contoh perempuan ini bisa terlibat dalam peribadatan, seperti menjadi biarawati, menjadi lektor misdinar, pemimpin ibadat sabda, dan sebagainya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, ketetapan atau norma-norma tersebut ini mengacu pada uskup setempat. Nah, selanjutnya ini peran dalam struktur jabatan. Nah, peranan perempuan ini memiliki kapasitas yang sesuai dengan tuntutan gereja, yang dimana perempuan ini dapat mengajar ilmu suci, sebab peranan perempuan ini sangat membantu gereja dalam mempersiapkan imam-imam baru dan mengajarkan iman yang benar kepada umat gereja itu sendiri. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, penugasan tersebut ini harus mendapatkan mandat dari otoritas gereja tersebut. Nah, selanjutnya ini peran dalam tugas gereja. Nah, gereja ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyemangatkan ajaran Kristus. Gereja memiliki tugas, yaitu meneruskan karya-karya Kristus, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih sayang Tuhan Allah. Karya-karya kerasulan ini baik berciri karitatif maupun karya kesalehan, yang dimana merupakan misi gereja, sehingga semua umat beriman diundang untuk terlibat dalam misi ini. Nah, status perempuan dalam kehidupan keluarga. Nah, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja. Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi perempuan juga hadir dalam dunia kerja, berorganisasi di masyarakat, dan bahkan perempuan ini harus mempunyai akses kepada posisi tanggung jawab yang memungkinkannya untuk mengilhami kebijakan bangsa yang tepat bagi masalah ekonomi dan sosial. Nah, perempuan
dengan sukarela membaktikan seluruh waktu untuk kerja rumah tangga tanpa mendapatkan stigma dari masyarakat. Mereka melakukannya dengan tidak terpaksa untuk memilih meninggalkan kehidupan keluarganya atau menahan stres bagi keseimbangan keserasian keluarganya. Nah, perempuan di dalam kehidupan publik ini yang memiliki perempuan bisa melaksanakan karirnya asalkan ia mampu dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu atau istri. Hanya bagi mereka yang sudah menikah. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan citra perempuan dan isu-isu gender dalam tradisi Katolik. Berawal dari gerakan hak asasi semua warga pada tahun 70-an di Amerika, di mana seluruh lapisan masyarakat menuntut persamaan hak antara manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Disinilah muncul teolog feminis sebagai satu gerakan yang mengkritik dan menuntut kedudukan perempuan dalam agama dan gereja. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakadilan sebagai wanita dari tradisi sosial budaya yang telah diciptakan dan dipertahankan oleh manusia itu sendiri untuk memperbudak sebagian sama manusia, khususnya perempuan. Perempuan selama ini dianggap sebagai penggoda, pembuat dosa, dan dianggap sebagai sumber dosa di dunia. Hal ini berdasarkan pada tradisi gereja Katolik yang berkiblat pada kitab suci, dan kitab suci Perjanjian Baru sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, di mana secara teologis sangat bersifat patriarki. Bahwa kitab suci dianalisa secara kritis karena naskah ini menggunakan simbol dan gagasan patriarki seperti sapaan Allah sebagai Bapa. Dalam kitab suci terjadi penolakan terhadap beberapa teks kitab suci, seperti yang dilakukan oleh Mary Baker dan Elizabeth, karena dianggap bercorak diskriminatif dan terkesan dipaksakan ke atas perempuan. Menurut mereka, kitab suci tidak hanya menjadi landasan iblis untuk melindungi dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, tapi mengandung pula ancaman dan teror terhadap kaum perempuan. Teks-teks ini menjadi sangat problematis bagi kaum perempuan karena dengan jelas menyatakan kelemahan perempuan dan batasan-batasan tertentu bagi perempuan dan laki-laki. Keterpurukan kaum perempuan semakin memuncak dalam gereja Katolik ketika mendalami konsep teologi para bapak gereja, seperti Tertullianus, Agustinus, dan Aquinas, terhadap perempuan yang terkesan sangat merendahkan martabat perempuan. Citra perempuan digambarkan secara negatif, yakni sebagai penyebab dari datangnya kejahatan di dunia dan kehidupan manusia, menurut pandangan Tertullianus. Agustinus dengan etika seks menempatkan perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan pada simbol fisik yang menunjukkan fungsi lebih tinggi dan lebih rendah dari kedua individu ini, sehingga perempuan dipandang tak berdaya tanpa kehadiran laki-laki. Akhirnya, perempuan pun dipandang sebagai makhluk yang tidak sempurna karena sifat dasar yang dimilikinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Aquinas. Menurutnya, ketidaksempurnaan itu terletak dalam jiwa yang kemudian disejajarkan dengan ketidaksempurnaan akal budi. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan, maka perempuan dibutuhkan laki-laki. Bertolak dari semua penjelasan di atas, nampak dengan jelas bagaimana citra buruk perempuan. Citra buruk semacam ini tentu saja mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan sekaligus mempengaruhi praktis hidup perempuan, terutama yang berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam masyarakat secara khusus dalam kehidupan menggereja. Perbedaan gender tersebut sesungguhnya tidak jadi masalah sejauh tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang jadi persoalan saat ini adalah bahwa perbedaan gender umumnya melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pastoral gereja,
Sikap mengesampingkan atau membuat peran kaum perempuan berada dalam posisi subordinat dibandingkan dengan kaum laki-laki juga bisa terjadi. Dari perjalanan sejarah gereja, nampak bahwa gagasan-gagasan yang muncul di kemudian hari mengenai peran perempuan memang lama-kelamaan mengalami pembaharuan dan peningkatan, terutama setelah Konsili Vatikan II. Yang kemudian memprihatinkan adalah bahwa perkembangan yang dicetuskan dalam pemikiran Konsili Vatikan II tidak selalu bisa berjalan seiring dengan realitas pemahaman umat yang ada di lapangan. Realitas lapangan menunjukkan bahwa terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam gereja masih cukup banyak dari antara umat Katolik, termasuk umat yang ada di Jakarta, yang berpandangan, bersikap, dan berperilaku atas dasar pemikiran yang menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat atau tidak setara dengan laki-laki. Ternyata pengaruh-pengaruh yang ditemukan ada yang mendukung, tapi ada juga yang menghambat terwujudnya pelaksanaan karya pastoral yang diemban gereja. Baik, kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu tentang gender dan peran gender dalam perspektif teolog Katolik. Sebelum membahas ke peran gender dalam perspektif teolog Katolik, saya akan membahas sedikit tentang istilah gender. Nah, istilah gender berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang artinya jenis atau tipe. Kemudian, istilah ini digunakan untuk jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial budaya yang panjang. Perlu diketahui, orang yang pertama kali memakai istilah gender dalam makna yang berbeda dengan jenis kelamin adalah Anne Oakley, di mana ia mengatakan bahwa gender adalah perbedaan sosial, dan perbedaan sosial itu dibakukan dalam tradisi dan sistem budaya masyarakat. Nah, Alkitab adalah sumber utama bagi dogma dan etika Katolik. Karena itu, pemahaman yang benar tentang status dan peranan antara laki-laki dan perempuan, baik secara fungsional dan struktural berdasarkan apa yang dikemukakan Alkitab, adalah sangat penting. Tetapi Alkitab atau kitab suci yang menjadi sumber utama banyak diwarnai oleh budaya patriark, sehingga banyak para teolog dan penafsir menganggap terdapat ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal ajaran gereja memandang bahwa kaum wanita dan kaum pria setara, berbeda, dan saling melengkapi. Yesus berkhotbah untuk kaum pria maupun kaum wanita dengan perlakuan setara. Begitu juga dengan Santo Paulus yang merupakan bapa gereja perdana, berkhotbah tentang kesetaraan gender. Namun, ia tetap menetapkan batasan-batasan untuk peran seorang wanita di dalam gereja. Tetapi, kaum wanita tercatat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengelola institusi-institusi Katolik, terutama rumah sakit dan sekolah, melalui tarekat-tarekat religius biarawati atau suster seperti Benediktin, Dominikan, suster-suster Loreto, suster-suster kerahiman, suster-suster kecil dari kaum miskin, Yosefit, dan misionaris cinta kasih. Nah, Alkitab yang penulisannya banyak dipengaruhi oleh budaya barat, ini ada beberapa bagian-bagian Alkitab juga yang tidak begitu dipengaruhi oleh budaya barat, sehingga memperlihatkan atau menunjukkan tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini dapat dilihat dalam laporan-laporan penciptaan seperti Kejadian 1 sampai dengan 3 dan bahan pendidikan seperti Kitab Amsal, di mana Kitab Amsal ini ditulis untuk diajarkan, lebih tepatnya mengajarkan yang ideal. Nah, gambar yang ideal memperlihatkan bahwa perempuan berstatus sederajat dengan laki-laki. Keduanya adalah mitra dalam masyarakat karena keduanya segambar dengan Allah. Sehingga keduanya diberikan kesempatan
kewajiban, kebebasan, dan hak yang sama untuk dimiliki. Serta mereka juga memiliki hak untuk menyelidiki, mengerti, mengelola, mengolah, memanfaatkan, mendominasi bumi, dan mengembangkan segala jenis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan lahiriah dan batiniah manusia. Jadi artinya peran antara laki-laki dan wanita memiliki peran yang sama atau memiliki status sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu mengenai signifikansi, rekonstruksi, dan interpretasi baru bagi kesetaraan gender. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak. Untuk lebih memahami submateri ini, kita awali dengan memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan signifikansi rekonstruksi dan interpretasi baru bagi kesetaraan gender. Bersumber pada KBBI, signifikansi sederhananya adalah keadaan signifikan atau bermakna pentingnya. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali dan interpretasi adalah pemberian kesan. Sehingga fokus utama submateri ini adalah seberapa pentingnya penyusunan kembali serta pemberian kesan baru bagi kesetaraan gender di masa kontemporer saat ini. Dari beberapa materi yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya jelas bahwa rekonstruksi dan interpretasi baru bagi kesetaraan gender dalam agama Katolik saat ini sangat penting. Rekonstruksi pemahaman kesetaraan gender ini sendiri sudah dimulai sejak awal abad ke-20, di mana pada saat itu muncul gerakan-gerakan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta negara harus melindungi dan menjamin kesetaraan hak tersebut. Gerakan perempuan Katolik semakin besar dengan dibentuknya berbagai organisasi yang independen, baik pada tingkat regional maupun internasional. Gerakan tersebut antara lain St. John's Alliance, the National Council of Catholic Women, the Women Ordination Conference, dan Australian Catholic Women's Movement. Salah satu tokoh St. John's Alliance adalah Anne Brennan. Ia merupakan pendiri Komite Anggota Serikat Kerja Sosial Perempuan Katolik pada tahun 1916. Anna dengan keyakinan penuh ingin memajukan perempuan Katolik pada bidang sosial, serta merubah stigma bahwa perempuan tidaklah harus bekerja di dalam rumah saja. Adapun di Indonesia sendiri, terdapat sebuah gerakan perempuan yang bernama Wanita Katolik Republik Indonesia. Gerakan ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan mengungkapkan iman dan cinta kasih Kristiani dalam lingkungan masyarakat, mengembangkan kualitas perempuan secara utuh, dan mengembangkan peran ganda sebagai perempuan dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan bangsa dan negara.